Bacaan dari Nubuat Daniel. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Kami pun tidak taat kepada hamba-hamba-Mu para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar. Patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad kepada Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami, patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada belas kasih dan pengampunan, walaupun telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemahlah kami. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Demi kemuliaan-Mu, tolonglah kami, ya Tuhan penyelamat. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Maka kami, umat-Mu dan kawanan domba gembalaan-Mu, akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian bagi-Mu turun-temurun. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati
sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan didapatkan, yang diguncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ripamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini kita diajak belajar yaitu ayat emas kehidupan. Kata ayat emas kehidupan, kata emas adalah logam yang mulia, logam yang penting, logam yang berharga. Maka sabda Tuhan hari ini sangat berharga. Intinya adalah kalau orang lain kau inginkan berbuat baik kepadamu, maka lakukanlah juga kamu berbuat baik seperti orang lain yang Anda minta berbuat baik kepadamu. Itulah isi dalam kitab suci hari ini. Maka Yesus hari ini bersabda, hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Maka dalam masa Prapaskah ini kita diharapkan bukan hanya bisa pantang dan puasa, tapi kita diharapkan untuk berbuat positif, yaitu murah hati, berbuat kebaikan kepada sesama. Mengapa kita harus berbuat baik atau murah hati? Karena Allah Bapa telah murah hati. Maka dalam bacaan pertama Nabi mengatakan bahwa mengapa umat Israel bahwa dia melanggar dosa, berbuat dosa, karena dia lupa bahwa Tuhan telah murah hati, atau dia karena terlalu dimanja kepenuhan murah hati, maka lupa seperti seorang anak yang kita manja terus-menerus, ternyata dia lupa atas kebaikan orang tuanya yang telah dilakukan. Maka hari ini kita diajak untuk belajar dalam kehidupan suka dan duka, kehidupan kesulitan yang kita hadapi, selalu mengingatkan bahwa Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu berbuat baik, Tuhan selalu murah hati, sehingga kita pun juga sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, hendaklah murah hati. Dan inilah yang menjadi takaran di dalam kehidupan kita. Maka di sini digambarkan juga sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur dan akan diukurkan kepadamu. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.